Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A8 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Atelektasis. Adapun di layar merupakan nama anggota kelompok dari SGD A8. Adapun outline presentasi dari student project kami dimulai dari pendahuluan, pembahasan hingga penutup. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Felicia Fernanda dengan 3 digit terakhir 075. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu bagian bab 1 latar belakang. Di mana dalam bahasa Yunani, kata atelektasis ini yang berarti ekspansi tidak lengkap merupakan kolaps saluran nafas kecil yang sebagian ataupun lengkap dan dapat diperbaiki yang menyebabkan atelektasis. Ini mengganggu pertukaran CO2 dan juga oksigen yang menyebabkan paru intrapulmonal, perfusi dan tanpa ventilasi, dikarenakan signifikan klinisnya, insiden atelektasis pada pasien yang menjalani anestesi umum akan mencapai 90%. Kolaps jaringan paru-paru yang dikenal sebagai atelektasis terbagi menjadi dua, yaitu obstruktif dan juga non-obstruktif. Di mana studi menunjukkan bahwa dalam waktu 5 menit setelah memulai anestesi umum, bagian paru-paru yang bergantung menunjukkan gejala anestesis. Salah satu komplikasi pernafasan yang paling umum selama preoperatif adalah atelektasis yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan, termasuk dalam pneumonia dan juga gagal nafas akut. Karena itu, pemahaman yang tepat tentang atelektasis, gejala dan pengobatannya sangat penting untuk menyelamatkan pasien agar tidak mengalami komplikasi. Baik, izin melanjutkan kembali untuk di bagian 1.2 rumusan masalah, di mana yang pertama adalah apa definisi dari atelektasis, kemudian bagaimana etiologi dan klasifikasi dari atelektasis, bagaimana faktor risiko atelektasis, bagaimana patofisiologi dari atelektasis, kemudian bagaimana manifestasi klinis dari atelektasis, bagaimana pemeriksaan dan diagnosis dari atelektasis, bagaimana penata-laksanaan dan pencegahan dari atelektasis, dan bagaimana prognosis dari atelektasis. Adapun terdapat beberapa tujuan penulisan, di mana yang pertama adalah mengetahui definisi atelektasis sendiri, mengetahui etiologi dan klasifikasi atelektasis, mengetahui faktor risiko atelektasis, mengetahui patofisiologi dari atelektasis, mengetahui manifestasi klinis atelektasis, mengetahui pemeriksaan serta diagnosis dari atelektasis, mengetahui penata laksanaan dan pencegahan atelektasis, dan mengetahui prognosis atelektasis. Baik, adapun manfaat penulisan dibagi menjadi dua, yaitu bagi penulis serta bagi pembaca. Di mana bagi penulis sendiri, penulis penulisan proyek ini diharapkan mampu menambahkan pengetahuan serta meningkatkan daya pemahaman terkait resiko atelektasis dan dapat digunakan untuk bahan literatur dalam melakukan penelitian. Kedua, bagi pembaca, di mana penulisan ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi serta informasi bagi para pembaca terkait resiko atelektasis itu sendiri. Perkenalkan, saya Ida Yukadi Putri Monika dengan 3 digit terakhir 053. Di sini saya akan membahas metode penelitian di mana dalam studi proyek kami mengumpulkan sumber data berupa literatur dalam bentuk media cetak dan elektronik yang memiliki kaitan dengan tujuan dan objek studi proyek kami. Di mana literatur cetak yaitu berupa jurnal, artikel, proceeding, dan juga buku, sementara literatur elektronik yaitu berupa e-jurnal. Di sini saya akan membahas mengenai atelektasis, di mana atelektasis adalah kondisi di mana paru-paru mengalami pengempisan baik sebagian maupun seluruhnya akibat obstruksi saluran udara di bronkus atau bronkiolus. Selain itu, pernapasan yang dangkal juga dapat memicu terjadinya atelektasis. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bernapas karena sebagian atau seluruh area paru-paru, termasuk lobus dan alveoli, itu mengalami pengempisan atau bahkan bisa dipenuhi cairan. Sehingga atelektasis mengacu pada kondisi di mana paru-paru yang sebelumnya terisi udara mengalami pengempisan yang menyebabkan bagian-bagian tertentu dari parenkim paru-paru menjadi relatif tanpa udara. Dan secara umum pada orang dewasa atelektasis dibagi menjadi atelektasis resorption, atelektasis compression, dan atelektasis contraction. Dan pada kasus atelektasis neonatus, kondisi ini terjadi karena paru-paru bayi tidak dapat berkembang dengan sempurna akibat kurangnya surfaktan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ratih dengan 3 digit NIM akhir 008. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai etiologi dari atelektasis. Penyebab
atau etiologi dari atelektasis itu bisa dikelompokkan menjadi primer dan juga sekunder. Primer atelektasis disebabkan oleh adanya malformasi dari saluran nafas. Hal ini akan menyebabkan adanya gangguan pada potensi jalan napas pasien ketika lahir, sehingga hubungan antara saluran pada bronkus terhadap bagian yang terdampak, yakni pada paru-paru, itu menyebabkan aliran dari udaranya tidak bagus dan juga paru-paru tidak bisa mengembang dengan maksimal. Sedangkan atelektasis sekunder umum disebabkan oleh adanya kolaps dari jaringan paru-paru yang normal akibat adanya kompresi dan obstruksi pada lumen bronkus. Baik, adapun kausa atelektasis secara keseluruhan yang dapat terbagi menjadi 6 kelompok. Di antaranya, bisa pada kausa intraluminalnya, adanya kompresi pada jalan napas, dan keterlibatan dinding bronkus. 3 kausa lainnya bisa juga disebabkan adanya kompresi pada jaringan paru-paru, disfungsi pada surfaktannya, ataupun atelektasis primer yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni disebabkan adanya malformasi pada kongenital. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Hugo Dharma Putra Santasa Oka dengan 3 digit Makir 231. Jadi izin menjelaskan mengenai klasifikasi atelektasis. Jadi yang pertama itu dibagi menjadi 5, yakni berdasarkan penyebabnya, berdasarkan lokasi, berdasarkan mekanisme, berdasarkan onset, dan berdasarkan luas area yang terkena. Untuk penyebabnya, ya dibagi menjadi atelektasis obstruktif dan non-obstruktif, di mana obstruktif itu disebabkan oleh penyumbatan saluran nafas dan non-obstruktif tanpa terjadinya sumbatan saluran pernapasan. Kemudian untuk lokasinya ada atelektasis lobar melibatkan satu lobus paru secara keseluruhan, kemudian atelektasis segmental melibatkan satu atau beberapa segmen paru, kemudian atelektasis subsegmental melibatkan area yang lebih kecil dari segmen. Kemudian berdasarkan mekanismenya itu atelektasis reabsorpsi, yaitu terjadi ketika udara diserap dari alveoli yang tersumbat. Kemudian atelektasis pasif disebabkan oleh kompresi dari luar paru-paru. Selanjutnya atelektasis adhesif, yakni terjadi karena kekurangan surfaktan. Kemudian selanjutnya pembagiannya berdasarkan onset, yakni atelektasis akut yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian yang kronis berkembang secara perlahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang terakhir berdasarkan luas area yang terkena, yakni atelektasis parsial, hanya sebagian paru-paru yang terkena. Kemudian atelektasis total yang merupakan atelektasis yang mengenai seluruh paru-paru. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit Makir 046, izin untuk melanjutkan materi mengenai faktor risiko dari atelektasis. Jadi, atelektasis disebabkan oleh mobilitas berkepanjangan yang dapat meningkatkan kemungkinan infeksi. Kemudian, obesitas juga berpengaruh karena terjadi penurunan pada kapasitas residual fungsional serta terjadi peningkatan alveolar arterial oksigen gradien dan tekanan intraabdomen. Kemudian, atelektasis dapat timbul dengan segera setelah terjadi proses preoksigenasi dan induksi anestesi umum karena ketidaksesuaian pada ventilasi atau perfusi. Selain itu, atelektasis umumnya juga terjadi pada pasien yang menjalani operasi toraks atau perut terbuka, serta dalam posisi dekubitus lateral atau Trendelenburg, terutama pada pasien lanjut usia. Terakhir, volume pajanan dari asap rokok memiliki kaitan terhadap penyakit paru kronis dengan memperburuk fungsi paru sehingga dapat menimbulkan atelektasis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gedus Marianta dengan NIM 220251153. Hari ini saya akan melakukan penjelasan mengenai patofisiologi atelektasis, di mana atelektasis terjadi ketika sebagian atau seluruh jaringan paru-paru mengempis sehingga mengurangi volume udara di alveoli. Patofisiologi ini dalam kondisi yang dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu atelektasis obstruktif dan non-obstruktif. Untuk obstruktif disebabkan oleh penyumbatan di saluran napas seperti oleh lendir, tumor, atau benda asing. Penyumbatan ini menyebabkan udara yang terjebak di alveoli distal tersesat kembali ke dalam darah, yang menyebabkan alveoli kolaps. Jaringan paru yang terlibat menjadi gasless atau tanpa udara. Sementara perfusi paru yang berlangsung eh, yang menyebabkan penurunan kadar oksigen di darah. Yang kedua adalah atelektasis non-obstruktif, menimbulkan mekanisme lain seperti tekanan eksternal pada paru-paru, misalnya karena efusio pleura atau pneumotoraks, atau berkurangnya produksi surfaktan paru.
Surfaktan di sini berperan penting dalam menjaga tegangan permukaan di alveoli agar tetap terbuka. Pada pasien pasca operasi yang menggunakan ventilasi mekanis, atletasis sering muncul akibat redistribusi cairan di alveoli atau kurangnya pergerakan dinding dada. Secara klinis, atletasis umum terjadi pada pasien pasca operasi dan mereka yang memerlukan ventilasi mekanis. Komplikasi yang sering terjadi meliputi hipoksemia dan peningkatan risiko infeksi paru seperti pneumonia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Komandiki Martawardana dengan 3 digit NIM 032. Di sini izin menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari atelektasis. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, atelektasis itu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya kolaps pada sebagian ataupun seluruh bagian paru-paru yang berakibat pada penurunan volume paru dan juga terganggunya ventilasi dari udara. Manifestasi klinis dari atelektasis ini bervariasi tergantung pada luas area paru yang terdapat, penyebab, serta kecepatan timbulnya kolaps. Di mana gejala yang paling umum terjadi adalah dyspnea atau sesak napas. Di mana hal ini terutama terjadi pada atelektasis yang melibatkan area paru-paru yang lebih luas. Hal ini terjadi karena bagian paru-paru yang kolaps tidak mampu mengambil oksigen dengan cukup, sehingga dapat menyebabkan hipoksemia dan sebagai kompensasinya terjadi dyspnea atau sesak napas ini. Selain itu, pasien juga dapat mengalami takipnu atau peningkatan frekuensi napas di atas normal, di mana sebagai respon kompensasi tubuh terhadap hipoksemia tersebut. Pada kasus yang lebih parah lagi, pasien dapat menunjukkan adanya tanda-tanda sianosis, yaitu warna kebiruan pada kulit dan juga mukosa, akibat rendahnya kadar oksigen dalam darah. Selain itu, manifestasi klinis yang dapat ditemukan juga pada pasien atletasis adalah keluhan nyeri dada, di mana terutama saat bernapas akibat adanya iritasi pada pleura ataupun peradangan pada area-area paru-paru yang kolaps. Dan terakhir juga terdapat bisa ditemukan manifestasi klinis yaitu batuk non-produktif atau batuk tidak berdahak, di mana ini sering ditemui pada pasien dengan atletasis sebagai upaya tubuh untuk membersihkan obstruksi ataupun menyelesaikan kolaps yang terjadi pada paru-paru dari pasien tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sari. Jadi untuk pemeriksaan secara diagnostis dari atelektasis itu sendiri, di mana secara umum dapat dilakukan dengan adanya fototoraks yang dilakukan dengan dua posisi, yaitu posisi AB dan lateral. Selanjutnya dapat dilakukan berupa pengisapan sekret yang disertai fisioterapi dada, bronkoskopi. Lalu setelahnya tindakan bronkoskopi fibrostik selesai, pasien itu dibawa ke ICU dengan ventilasi mekanik yang berfungsi untuk membuang sekret bronkial. Lalu dilakukannya bronkoskopi perbaikan klinis dari rongga toraks ataupun oksigenasi hingga 89% dengan pembuangan sekret yang menyumbat pada jalan nafas serta pengambilan sampel mikrobiologi dari saluran nafas bawah. Saat bronkoskopi dapat membantu mengidentifikasi bakteri dari patogen yang dapat dijadikan panduan penentu antibiotik yang sesuai diberikan terhadap pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penata laksanaan dan pencegahan atelektasis. Perkenalkan saya Catherine, TJ Perakit 57. Jadi penata laksanaan dan pengobatan atelektasis beragam dan bergantung pada keparahan dari penyakit itu sendiri. Beberapa atelektasis pada anak bisa sembuh dengan jangka waktu tertentu, misalnya atelektasis yang disebabkan oleh infeksi, biasa sembuh sendiri dalam waktu 3 bulan mengikuti terapi antimikroba yang diberikan. Jika atelektasisnya belum sembuh, akan dilakukan inhalasi bronkodilator dan fisioterapi. Bisa dilakukan terapi inhalasi aerosol dikombinasikan dengan fisioterapi yang berfungsi untuk cepat meningkatkan volume sputum dan percepat pembersihannya. Atelektasis yang disebabkan oleh anestesi umum kebanyakan akan selesai dalam 24 jam setelah operasi. Intervensi operasi hanya dilakukan jika sudah berat, seperti pada atelektasis yang terjadi sehabis adanya efusi pleura. Dapat dilakukan pleurodesis. Hal ini dilakukan utamanya untuk mengatasi efusi pleuranya. Atelektasis dapat dicegah dengan menghindari anestesi umum, mengontrol nyeri dengan baik, mobilisasi dini, dan meminimalkan pemberian opioid secara parenteral. Ketika anestesi umum tidak dapat dihindarkan, menjaga tekanan jalan napas dengan baik dapat membantu menghindari terjadi atelektasis. Dapat dilakukan juga beberapa tindakan untuk mengurangi atelektasis, seperti mengubah posisi pasien dari telentang menjadi tegak, meminta pasien untuk bernapas secara panjang dalam, dan penggunaan alat kapela, serta fisioterapi dada. Pencegahan atelektasis juga dapat diberikan agen mukolitik seperti asetilsistein, rekomendan human dornase alfa dapat juga meringankan atelektasis pada anak dan orang yang menderita cystic fibrosis.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nilo Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Di sini saya akan melanjutkan mengenai prognosis dari atelektasis. Nah, untuk prognosisnya dipengaruhi oleh penyebab dan juga kondisi dari kesehatan pasien. Jika disebabkan oleh faktor yang dapat diatasi seperti pneumotoraks atau efusi pleura, prognosisnya biasanya baik dengan pemulihan cepat terutama setelah operasi. Sebaliknya, jika atelektasis akibat obstruksi seperti kanker di bronkus cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk, tergantung pada pengelolaan kanker. Untuk komplikasi seperti hipoksimia, infeksi sekunder, dan gagal napas dapat memperburuk semua kondisi tersebut. Nah, usia dan kesehatan individu juga berpengaruh. Anak-anak dengan penyakit neuromuskular atau atelektasis di lupus bawah sering memiliki prognosis lebih buruk. Penanganan cepat terhadap penyebab atelektasis sangat penting untuk meningkatkan hasil klinis dan juga mengurangi dari resiko komplikasi tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Desa Universitas Dewi dengan 3 digit terakhir 195. Di sini saya akan izin untuk membacakan kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan dari paper ini, di mana atelektasis ini adalah kondisi di mana sebagian ataupun seluruh bagian paru-paru mengalami pengempisan akibat obstruksi saluran udara, baik di bronkus maupun bronkiolus. Penyebab utamanya ini termasuk obstruksi saluran nafas, tekanan meningkat di ruang paru, dan juga gangguan produksi surfaktan yang menyebabkan kesulitan bernafas dan dapat memicu komplikasi serius seperti pneumonia dan juga gagal nafas. Baik, untuk sarannya tersebut, di mana penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar lebih memahami dan juga menelaah isi dari kejadian ini sehingga dapat melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan juga minimalkan dampak negatif dari kondisi ini pada penderita. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari SGD kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua.